Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Devianti Anwar dari mata kuliah Ekonomi Moneter Perbankan. Hari ini saya akan membahas tentang materi ke-13, krisis moneter. Apa itu krisis moneter? Krisis moneter atau juga dikenal sebagai krisis keuangan merupakan situasi di mana harga aset mengalami penurunan nilai yang tajam. Bisnis dan konsumen tidak dapat membayar hutangnya, dan lembaga keuangan mengalami kekurangan likuiditas. Dalam buku Moneter Policy Strategi 2007, karya Farjis S. Miskin, krisis moneter adalah krisis yang berhubungan dengan keuangan suatu negara, ditandai dengan keadaan keuangan yang tidak stabil akibat lembaga keuangan dan nilai tukar mata yang tidak berfungsi sesuai dengan harapan. Penyebab terjadinya krisis yang pertama, ketimbang produktivitas, yang dimana alokasi aset maupun faktor produksi yang lemah. Yang kedua, ketidakseimbangan susunan dalam bidang produksi. Yang ketiga, utang luar negeri swasta yang tinggi dan dengan jangka pendek situasi tidak konstan. Yang keempat, ekspektasi lembaga keuangan terhadap kondisi ekonomi terlalu tinggi, sehingga syarat hutang swasta tidak terlalu ketat. 5. Negara memiliki kelemahan di sistem perbankan. Adanya kelemahan itu, masalah hutang swasta eksternal berganti menjadi masalah perbankan dalam negeri. 6. Ketidakjelasan perubahan politik. 7. Semakin menggemukkan perkembangan situasi politik yang disebabkan karena krisis ekonomi. Penyebab krisis moneter tahun 1998 di Indonesia. Yang pertama, rupiah anjlok. Tahun 1997 bisa jadi awal indikasi terjadi krisis moneter 1998. Dimulai dari bulan Agustus, nilai mata uang rupiah terus terjun bebas dan mencapai nilai terendah di bulan berikutnya, yaitu September. Hanya dalam jangka waktu setahun, yang awalnya kedudukan nilai uang rupiah berada di angka 2.380 per 1 dolarnya, mengalami penurunan hingga 600%. Puncaknya pada bulan Juli 1998, nilai mata uang rupiah benar-benar terpuruk. Titik tukar rupiah ke dalam dolar mencapai 16.650, meski pada 31 September 1998 nilai rupiah mulai bangkit dan dihargai seharga 8.000 per dolarnya. Hal ini tak memberi pengaruh sebab ekonomi rakyat sudah kadung terpuruk. Membengkaknya utang luar negeri. Selain anjlok nilai mata uang rupiah pada 1997 sampai 1998, krisis moneter tersebut juga dipicu oleh membengkaknya angka utang luar negeri oleh swasta, yakni pada Maret 1998, 72,5 miliar dolar AS dari 138 miliar dolar AS merupakan utang swasta yang dari 23 utang tersebut merupakan utang jangka pendek yang jatuh tempo masa tengkat pembayaran di tahun tersebut. Sementara cadangan devisa senilai 14,44 miliar dolar AS yang dimiliki Indonesia jauh dari kata cukup untuk membayar utang, apalagi beserta bunganya. Faktor utang luar negeri yang membengkak itulah menjadi salah satu penyebab perekonomian Indonesia mendapat tekanan berat. 3. Krisis kepercayaan. Kebijakan pemerintah dalam mengenai krisis keuangan yang dinilai berlintut menyebabkan kepercayaan masyarakat dan pasar mulai runtuh. Ditambah lagi dengan kondisi kedua Presiden Soeharto yang kian memburuk membuat Sukesi mengalami ketidakpastian.
Akibat investor asing enggan memberikan bantuan finansial secara cepat. Hal ini juga menjadi sebab krisis moneter pada tahun 1998. Yang keempat, paket solusi IMF yang berujung kegagalan. IMF sebagai organisasi dana moneter internasional sempat memberikan sejumlah solusi untuk membantu Indonesia menanggulangi krisis moneter dengan penawaran paket reformasi keuangan. Alih-alih solusi tersebut membawa dampak yang bagus. Paket reformasi keuangan yang dianjurkan IMF malah membuat nasabah memutuskan untuk menarik dana besar-besaran. Kondisi ini makin memparah krisis ekonomi pada tahun 1998, sebab membuat bank-bank memberikan pinjaman secara terbatas. Di sisi lain, Bank Indonesia juga harus menggelontarkan banyak dan krisis moneter tersebut berlanjut dan makin parah. 4. Kelemahan perbankan Asia yang menyebabkan krisis kualitas tersebut. Pertama, pelaku investasi yang bersifat spekulatif yang menjauhkan lembaga-lembaga keuangan dari perkembangan sektor real. Yang kedua, perkembangan beroperasi seperti lembaga pegadaian yang hanya mementingkan jaminan atau agunan. Yang ketiga, sistem manajemen tradisi dan kekurangan atau KORMI dalam mengelola bank sehingga menyalurkan kredit tidak berdasarkan kelayakan proyek. 4. Walaupun telah disadari bahwa perbankan sebaiknya menghindar dari borrowing short, peminjaman jangka pendek and lending long, memberikan pinjaman dalam jangka panjang, namun kegiatan ini terus berlangsung. Dampak krisis moneter. Dengan adanya krisis finansial yang terjadi membuat nilai mata uang jatuh akibat nilai tukar valuta asing terutama US dollar yang tertinggi. Akibat tak sedikit perusahaan yang memutuskan hubungan kerja dengan para pegawai sebab mereka tak mampu memberi upah kerja. Akibat krisis ini, tak sedikit pula perusahaan yang meminjam modal dari perusahaan asing yang berbunga tinggi. Pemerintah akan kesulitan untuk membuat anggaran pendapat dan belanja negara. Masyarakat sulit memperoleh kebutuhan pokok akibat harga barang. Masyarakat meningkatnya jumlah utang luar negeri. Terjadi kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Ciri negara dengan krisis moneter. Yang pertama, jumlah utang luar negeri yang membesar. Terjadi inflasi yang tak terkendali. Besarnya defisit neraca pembayaran, nilai tukar mata uang yang tak seimbang. Tingginya tingkat suku bunga. Inflasi terus meningkat dengan cepat secara berlangsung lama. Manajemen moneter alternatif. 1. Dampak negatif suku bunga dalam manajemen moneter. Yang pertama, manajemen moneter yang berdasarkan suku bunga berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan pokok dan pemerataan distribusi pendapatan karena penyaluran pinjaman dengan suku bunga tertentu ditetapkan berdasarkan kemampuan peminjam memberikan jaminan kredit guna mengcover pinjaman yang diberikan dan kecukupan cash flow untuk memenuhi kewajiban tersebut. 2. Pinjaman dana akan mengalir cenderung pada golongan kaya yang umumnya mampu memenuhi syarat jaminan tersebut. 3. Dana yang dipinjam tidak hanya untuk investasi yang produktif, tetapi juga untuk consumption atau konsumsi barang luks, barang yang hanya untuk simbol status dan pengeluaran yang tidak bermanfaat dan spekulasi. Cepatnya ekspansi money demand, keperluan yang non-produktif,
dan pengeluaran-pengeluaran yang tidak bermanfaat, yang pada gilirannya memperkecil ketersediaan dana untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan pembangunan, sehingga masyarakat akan semakin sulit memenuhi kebutuhan pokok. Penyaluran pinjaman yang seperti itu akan mengakibat semakin tidak moderatnya distribusi pendapatan dan kekayaan. Keenam, memungkinkan bagi masyarakat untuk mengonsumsi lebih dari pendapatan yang diperoleh karena meningkatnya konsumsi masyarakat yang dibiayai oleh pinjaman. 7. Tingginya volatilitas dari suku bunga mengakibatkan tingginya tingkat ketidakpastian dalam financial market sehingga investor tidak berani untuk melakukan investasi jangka panjang. Akibat dari ketidakpastian ini mengiring borrower maupun lender lebih mempertimbangkan pinjaman maupun investasi jangka pendek, yang pada gilirannya membuat investasi jangka pendek yang berbau spekulasi lebih menarik sehingga masyarakat lebih senang mengambil. Kedua, money demand. Manajemen moneter yang efisien dan tidak berdasarkan mekanisme suku bunga, melainkan dengan menggunakan strategi yang berdasarkan 3 instrumen utama. Yang pertama, value judgments, yang dapat menciptakan suasana yang memungkinkan alokasi dan distribusi thresholds pemanfaatannya harus efisien dan adil. Berdasarkan nilai-nilai Islam, money demand harus dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan investasi yang produktif sama sekali, bukan untuk corpus competition, pengeluaran non-produktif dan spekulatif. 2. Kelembagaan yang berkaitan dengan kegiatan sosial, ekonomi, dan politik, yang salah satu adalah mekanisme harga yang dapat meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan resources. Walaupun mekanisme harga tidak menjamin pencapaian tujuan ekonomi suatu negara, namun didasari sepenuhnya bahwa mekanisme harga yang disertai dengan nilai-nilai sistem yang ada dapat memudahkan penyampaian tujuan. Financial intermediation yang berdasarkan sistem profit and loss sharing. Dalam sistem ini, money demand dialokasikan dengan syarat hanya untuk proyek-proyek yang bermanfaat dan hanya kepada debitur yang mampu mengelola proyek secara efisien. 3. Money supply. Di dalam mencapai pertumbuhan money supply yang sesuai target, diperlukan instrumen-instrumen yang digunakan oleh bank sentral untuk menciptakan keselarasan antara pertumbuhan money supply yang ditargetkan dan yang aktual terjadi. Oleh karena dekatnya hubungan pertumbuhan kredit dengan pertumbuhan M atau high powered money, maka bank sentral mewajibkan untuk mengatur dengan ketat pertumbuhan money atau peredaran uang. Terdapat 3 sumber dana dari high powered money. Yang pertama, pinjaman pemerintahan kepada bank sentral. Yang kedua, kredit bank sentral kepada bank komersial. Yang ketiga, surplus neraca pembayaran. Yang pertama, peminjaman pemerintah kepada bank sentral. Sumber pertama merupakan yang terbesar bagi high power money karena besarnya defisit anggaran pemerintah. Berlebihnya defisit pada anggaran pemerintah mengakibatkan beban yang sangat besar bagi sektor moneter untuk menjaga stabilitas serta kebijakan yang sehat sangat sulit diciptakan. Kedua, kredit bank sentral kepada bank komersial. Bagi bank sentral untuk mengendalikan penyaluran kredit kepada bank-bank komersial, penerapan profit and loss sharing yang menggantikan suku bunga akan lebih meningkatkan kemampuan bank sentral untuk mengendalikan penyaluran pinjaman tersebut. Yang ketiga, surplus neraca pembayaran. Untuk pengendalian surplus neraca pembayaran dapat dilakukan
dengan melakukan intermediasi secara sterilisasi. Sterilisasi dapat dilaksanakan dengan menggunakan instrumen moneter yang tersedia pada suatu negara.